Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini aku menjelaskan tentang asam karboksilat dan ester, yaitu penjelasan dari kimia menjelaskan kimia organik, di mana asam karboksilat ini mempunyai tata nama, yaitu gugus fungsinya karboksil dengan nama ilmiahnya adalah asam alkohol. Tata nama asam karboksilat sendiri juga sering disebut dengan golongan asam alkanat dengan nama umum tersebut, dengan memiliki rumus umum yaitu CnH2NO2. Seperti yang telah dituliskan di sini, R yaitu C, O dan OH. Gugus fungsinya yaitu COOH yang dikenal sebagai nama gugus karboksial yang menggunakan nama alkana dengan akhiran A dari alkana diganti dengan OAT. Jadi di akhiran asam karboksilat ini akhiran A-nya itu dimana alkana A-nya OAT, jadi diganti OAT. Contohnya di sini ada yaitu ini yaitu asam mentana COOH. Karbon dan gugus karboksil selalu menempati posisi karbon nomor 1 bila ada 2 gugus karboksil, maka penamanya di awal dengan asam dan akhirnya diod. Di itu kata 2 di, karena ada 2 menjadi ditambahin di, jadi diod. Ini contoh. Nah, di sini C2H5 asam 3 etil 4 mentol. Kenapa sih disebut etilnya di posisi 3? Jadi hitung di sini ada karena ini penta itu 6 ya. 1 2 3 1 2 3 4 5. Penta itu ada 5. Oke, karena di sini nomor etilnya di nomor 3, metilnya di nomor 4, etilnya di nomor 3. Cara itu gimana sih? Kan ini ada CH3 yaitu CH dan CH2. Ini di atas, ini kan ada 1, ini ada 2, di sini ada 2 yang ini, di sini ada 2, terus ini yang pertama 1 2, terus ini nomor 3. Etilnya ini pertama di sini etil, ini etil. Dan 3 ini etil di nomor 3, terus metilnya di nomor 4 yaitu CH ini nomor 4 ini nomor 4. Jadi disebut metil. Itu metil itu asalnya dari mana? Metil C2H5. Terus karena ini tadi ada berapa? Ada 6 ya. Ada 6 kan dari sini 1 2 3 4 5. Ada 6 dari yang sini awal ini sampai ke COH ini 6 kata tadi seperti yang sudah tadi akhiran alkana nanti menjadi OAT. Jadi di sini nanti metil pentan. Tata nama trivial ini posisi suatu substituen dalam gugus karbonnya dapat menggunakan huruf Yunani yaitu alfa, beta, dan seterusnya. Penentuan posisi dalam tata nama trivial berdasarkan letaknya terhadap gugus karbon yang paling dekat dengan gugus karbon diberi nama O. Diberi nama karbon alfa, karbon berikutnya beta, dan seterusnya. Jadi di sini telah dijelaskan. Nada terpanjang Indo 4 atom C namanya asam butano. Ya 4 itu biasanya buta harus beri ditambahi
kata OAT di belakangnya. Terus ini ada propanoat, propal. Nanti kalau misalnya 1 itu belum, kalau 2 nanti berarti namanya menjadi asam alfa metil propanoat. Jadi rantai terpanjangnya induknya itu propanoat. Nah, mungkin di ini rantai terpanjang ya. Terus gugus terikatnya metil ini tadi. Nanti setelah 1 ini terus ada alfa, beta, terus seterusnya, keempat seterusnya. Ya, tata nama trivial. Ini ada tabel tata nama asam karboksil bersama 4 dalam trivial, yaitu ada mentana, petana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Dan dijelaskan sebelumnya sama, cuma nanti diganti kata OAT di belakangnya. Nama alkana kan mentana, etana, nanti di asam karboksilat ditambah OAT. Berarti kayak propanat, berarti propanoat, ada trivialnya tadi, jadi ditambah OAT. Tata nama ester. Ester mempunyai gugus fungsi karbonil. Nama obatnya adalah alkil alkanoat. Ester yaitu adalah senyawa turunan asam alkanoat dengan menggantikan gugus karboksil OH dan gugus OR. Mana ester serupa dengan asam karboksilat, hanya menggantikan kata asam menjadi alkil. Ini rumusnya R COO R CO2 R. Nama sumber ester terdiri dari dua kata, yaitu gugus alkil ester dan nama asam karboksilat dengan imbuhan asam telah dihilangkan. Jadi contoh, gugus alkil ester selalu gugus yang terikat pada oksigen. Contohnya seperti ini, CO2. Asam karboksilat ini ada ini tadi. Terus sebuah esternya metil etanoat dengan trivialnya metil asetat. R-nya diganti, kata H itu diganti menjadi CH3, diganti H gugus metil. Jadi hanya ini diganti gugus metil. Gugus metil itu CH3. Sifat kimia dan fisika asam karboksilat. Sifat kimianya mempunyai ikatan hidrogen sama dan dapat memberikan senyawa berikatan secara ikatan hidrogen dengan molekul air dengan kepolaran mempunyai gugus hidroksil yang bersifat polar sehingga asam karboksilat bersifat polar. Terus kereaktifan asam karboksilat mempunyai asam lemah dan makin lemah untuk suhu yang lebih tinggi. Jadi makin tinggi maka asamnya makin lemah. Terus wujud fisikanya, dia bersuhu rendah, zat cairnya encer, tengahnya cair kental, suhu kuningnya zat padat tidak terdalam dalam air, memiliki titik-titik dan titik leleh relatif lebih tinggi. Kelarutannya saat suhu rendah dapat larut dalam air, suhu tinggi suka larut dalam air. Sangat elektrolit lemah, jadi dalam mengantarkan daya hantar listrik itu sangat lemah. Selanjutnya ada sifat kimia dan fisika ester, yaitu kimianya oksidasi. Oksidasi suatu ester dapat tercampur alkalium bikromat dan asal sulfat akan menghasilkan aldehida. Reaksi dengan asal sulfat menghasilkan sulh alkohol dan asam alkana sulfonal. Bereaksi dengan asam iodide menghasilkan campuran alkohol dengan alkil halida. Glycerol menghasilkan alkohol. Halogenasi ester dapat menghasilkan reaksi substitusi oleh halogen. Ini terjadi pada atom Ha.
Posisi fisikanya tidak berwarna, mudah menguap, memiliki bau khas tersendiri, dan tidak terlarut dalam air, larut dalam pelarut non-polar, mudah terbakar, dapat melarut lemak, minyak, resin akor, dan buang. Reaksi karboksilat. Reaksi karboksilat dapat melibatkan berbagai jenis reaksi kimia, termasuk pengasaman, esterifikasi, dan dekarboksilasi. Dekarboksilasi di mana karboksilnya dilepaskan sebagai karbon dioksida. Sebagai contoh, gas asam karboksilat reaksi dengan alkohol menghasilkan yaitu ester plus air dengan katalis asam. Untuk praktisnya ester metil asetat dari asam asetat dan metanol. CH3 COOH bereaksi dengan CH3OH menghasilkan dengan katalis asam CH3 dengan H2O. Reaksi ekster yang sering disebut dengan esterifikasi melibatkan asam karboksilat dan alkohol dalam keberadaan katalis asam. Proses ini menghasilkan ester dan sebagai produk. Berikutnya proses umum reaksi esterifikasi. Asam karboksilat bereaksi dengan alkohol menghasilkan ester plus air. Contoh konkretnya adalah pembentukan ester metil asetat dari asam asetat dan metanol. CH3 COOH plus CH3OH reaksi dan menghasilkan CH3 CH3 plus H2O. Reaksi umumnya digunakan oleh sintesis organik untuk menghasilkan berbagai ester yang memiliki beragam aplikasi termasuk dalam industri parfum dan flavonoid. Pembuatan asam karboksilat yang pertama yaitu oksidasi alkohol primer dengan katalis kalsium permanganat akan menghasilkan asam karboksilat, yaitu seperti contoh CH3 CH2OH yang bereaksi dan menghasilkan CH3COOH yaitu bereaksi dengan KMNO4. Yang kedua yaitu oksidasi alkohol primer. Pada reaksi ini disebut dari reaksi antara CO2 dengan reaksia Grignard dalam air dan katalis asam. Karbonasi reaksi Grignard dalam ester. Kemudian hidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat yaitu seperti contoh ini CH3 MgCl plus CO2 bereaksi menghasilkan dengan ester CH3COO MgCl yaitu H2O bereaksi dengan CH2O yaitu bereaksi menghasilkan CH3COOH plus MgOHCl. Yang ketiga ada oksidasi alkil benzena yaitu dengan katalis kalsium bikromat dan asam sulfat akan menghasilkan asam karboksilat. Yang keempat yaitu hidrosisasi senyawa nitril dalam suasana asam akan membentuk asam karboksilat yaitu sebagai contoh CH3 ini Cn plus H2O plus H2 bereaksi menghasilkan CH3COOH dengan NH4+. Pembuatan ester dapat dilakukan dengan reaksi esterifikasi yaitu reaksi melibatkan asam karboksilat dan alkohol. Sebagai contoh ini akan menghasilkan di mana CH3COOH dengan CH3CH2OH reaksi menghasilkan yaitu CH3COOH3 dengan H2O ini. Terus selanjutnya fungsi asam karboksilat di kehidupan sehari-hari ada banyak, yaitu contohnya untuk pengawet makanan, memberi asam makanan pada makanan, acid yaitu kadang acid ini biasanya untuk pemutih, kadang pemutih pada mayat juga ada. Ini seperti asam nitrat ya. Terus bahan pembuatan lilin, asam stearat
stearat, yaitu obat pembasmi asma yang digunakan pada biasanya untuk sawah-sawah, yaitu asam formiat. Fungsi yaitu table ester yang ada namanya metil metanoat, etil metanoat yang memiliki titik tersendiri dan titik pigmen. Aromanya yaitu kalau misalnya titik-titik dari 60 sampai 102 yaitu memiliki aroma rum. Terus yang lain yaitu seperti buah-buahan yaitu apel, nanas, pisang, pear, melati, aprikot. Terima kasih sudah melihat tayangan ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.